Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa berbagi kegiatan aku di video ini. Jadi ini tuh aku lagi mau belanja mingguan. Ini tuh aku bukan hari weekend sih, ini tuh hari Kamis. Karena ini tuh sebenarnya video minggu lalu yang hari Kamisnya itu tanggal merah. Jadi ya udah, mumpung libur, aku tuh belanja aja ke pasar diantar sama suami. Dan seperti biasa, aku tuh belanjanya di tempat sayur langganan aku. Tapi nggak seperti biasanya. Biasanya kan sayurannya itu segar-segar, terus banyak pilihannya. Tapi kali ini tuh kayak nggak segar, layu-layu gitu sayurannya, dan pilihannya juga sedikit. Jadi kayak aku tuh mau belanjanya juga bingung mau ngambil apa, karena kalau misalkan nggak segar juga aku tuh belanjanya nggak mau gitu kalau misalkan beli yang layu. Nah, jadi di tempat sayur ini tuh aku cuman beli perbawangan, percabean, bawang daun, terus sama sop-sopan, udah itu aja. Dan sebenarnya aku juga lanjut ke tempat sayur yang lain, tapi ternyata kayaknya tuh lagi sama aja, di tempat sayur yang lain juga sayurannya itu lagi kurang segar dan pilihannya juga lagi sedikit. Jadi ya udah deh, aku tuh mutusin aja untuk belanjanya segitu aja, nanti lagi kalau misalkan udah habis baru aku belanja lagi. Tapi pas lihat tukang tahu ini aku jadi kepikiran pengen bikin pepes tahu, jadi ya udah aku tuh beli aja 5.000. Dan setelah itu aku langsung pulang, dan videonya aku lanjut pas kegiatan aku lagi di luar rumah ya. Nah, jadi karena minggu kemarin itu kan liburnya dari Kamis sampai Minggu suami. Jadi aku tuh kayak berencana untuk liburan sebentar aja ke Bandung. Tapi sebelum ke Bandung itu aku pengen makan sate Marangi Haji Yeti dulu yang di Cibungur Purwakarta. Jadi ya udah, kita tuh mampir dulu ke Purwakarta. Dan singkat cerita, ini dia, kita tuh udah sampai di Sate Marangi Haji Yeti Cibungur. Mungkin kalau misalkan kalian yang orang Karawang atau Cikampek atau Purwakarta pasti udah tahu ya, karena sate Marangi ini tuh udah sering banget masuk TV dan emang enak dan rame banget juga. Nah, ini singkat cerita lagi, ini tuh makanannya udah sampai. Aku pesen sate Marangi yang sate sapi, daging sapi maksudnya. Terus suami tuh pesen yang daging ayam. Terus aku juga pesen sop kambing dan ada gorengan juga. Dan di sini tuh kita pesennya satenya cuma 5 tusuk aja, karena kan kalau misalkan kebanyakan makan sate juga takutnya perutnya panas. Dan kenapa masing-masing? Karena suami aku itu nggak suka daging sapi. Ini tuh di sini satenya nggak ada gajinya, nggak ada lemaknya maksudnya. Ini tuh satenya daging semua, dan menurut aku tuh di sini enak banget, dagingnya tuh empuk, dan dari si bumbunya itu menurut aku enak banget, terus dicampur sama sambal kecap, terus rawit sama tomat yang segar, pokoknya enak banget. Pasti kalau misalkan udah kesini pengen lagi dan lagi kesini. Nah, ini bisa dilihat kan, ini tuh luas banget tempatnya, terus penuh banget juga, karena menurut aku di sini tuh kayaknya nggak pernah sepi deh, kayak banyak banget tiap hari tuh yang berkunjung ke sini. Dan kalau misalkan aku lihat dari plat-plat mobilnya gitu ya, ini tuh platnya plat luar semua, bukan plat daerah sininya, daerah Purwakarta maksudnya, kayak ini tuh dari luar Purwakarta gitu. Untuk harganya di sini tuh tergolong murah enggak, mahal juga enggak, jadi standar-standar aja. Dan ini singkat cerita aku tuh udah selesai makannya, karena emang enggak lama-lama banget gitu makannya. Terus tadi aku udah cuci tangan dan sekarang lagi bayar. Dan biasanya di sini tuh lebih bayarnya ke tunai ya, enggak ke debit. Mungkin nanti suatu saat kalian kesini, jadi lebih baik nyiapin uang tunai aja. Nah, jadi ini tuh videonya aku lanjut di keesokan harinya pas aku tuh udah di Bandung. Sebenarnya kemarin itu nyampe di Bandung tuh malam sekitar jam 9 atau abis isya gitu, tapi kita tuh nyamper dulu ke sepupunya suami karena ada di sana yang lagi kuliah gitu. Kita tuh samperin aja ke kosannya dan kita juga nginep di sana
lumayan banget kan, jadi nggak ngeluarin uang untuk bayar penginapan. Nah, jadi pas paginya itu kita langsung aja bertiga, aku, suami, sama sepupunya suami itu jalan ke Ciwidey, Rancak Bali. Sebenarnya nggak ada niatan untuk kesini sih, cuman kayak pengennya itu ke kebun teh aja, ngeliat yang ijo-ijo. Dan ternyata ya udah nyampainya ke sini. Ini tuh masya Allah banget. Suasananya di sini tuh dingin banget dan bisa dilihat perkebunan tehnya ini tuh bagus banget. Pokoknya sejauh mata memandang itu pemandangannya masya Allah banget. Oh iya, jadi ini tuh kayak sepanjang jalan biasa aja kayak gini, kita tuh nggak masuk ke tempat wisata apapun, kayak ya udah jalan aja, tapi kayak cuman jalan doang juga udah nyuguhin pemandangan yang indah banget dan kayaknya nggak butuh untuk masuk ke tempat wisata. Jadi pas di Ciwidey itu kita nggak masuk ke tempat wisata sama sekali, kita tuh cuman muter aja gitu di kebun teh, tapi itu tuh rasanya udah kayak puas banget ngeliat yang ijo-ijo yang biasanya tuh di kota tuh jarang banget kita ngeliat kayak ginian. Nah, jadi setelah lumayan jalan agak jauh, terus kita tuh melipir dulu karena kayak pengen foto-foto, kayak pengen mengabadikan momen yang gak biasanya kita lihat ini, yang gak tiap hari kita lihat. Nah, ini kan karena kita tuh ke Ciwidey itu hari Jumat, jadi suamiku tuh mau sholat Jumat dulu dan alhamdulillah banget kayak dikasih kesempatan sholat di masjid yang ada di tengah-tengah kebun teh. Itu tuh airnya dinginnya pakai banget, terus suasananya juga sejuk banget, masya Allah, alhamdulillah. Oh iya, jadi di sini tuh kayak ada satu perkampungan gitu yang rumahnya tuh mirip-mirip semua dan ternyata itu tuh kayak pegawai dari si kebun teh ini. Dan kita tuh kayak sempet nanya gitu sama orang di sana, ini tuh tehnya tuh milik Eropa dan ini tuh hasil perkebunan tehnya enggak dipasarin di sini tapi tuh diekspor keluar. Nah, setelah itu lanjut kita tuh ke Rancak Bali. Tadinya tuh kayak pengen ke danaunya, tapi ternyata itu tuh harganya mahal, lebih mahal dari biasanya. Kalau kata sepupu aku tuh biasanya di situ tuh harga masuknya cuma 15.000, tapi kemarin itu harga masuknya pas aku kesana sampai 100 ribuan kalau nggak salah. Jadi mending nggak usah deh karena sayang banget, biasanya tuh nggak segitu. Jadi kita cuman di pinggir-pinggirnya aja. Cuman kalau di pinggirnya juga dapat pemandangan yang indah banget, udah bisa lihat danaunya kayak gini. Nah, jadi di sini tuh tadinya tuh nggak ada mobil berhenti, tapi pas kita udah ngeduluin gitu ya, berhenti di sini sambil makan cuanki, dan ternyata malah jadi rame. Jadi kayak mungkin orang-orang juga mikirnya sayang banget masuk dengan harga yang segitu, padahal biasanya enggak segitu. Nah, jadi setelah pulang dari Ranca Bali Ciwidey, terus kita tuh mau ke kota sebenarnya, tapi mampir dulu ke tempat oleh-oleh karena aku tuh lagi pengen banget sale pisang gitu sama dodol Garut. Jadi ya udah kita tuh beli di sini. Di sini tuh aku beli keripik tempe. Keripik tempenya aku tuh beli cuman setengah kilo karena itu tuh udah banyak. Terus aku juga beli dodol. Beli dodolnya juga cuman sedikit karena kayak pengen dimakan pas di sininya gitu. Cuman beli 10.000 aja kalau nggak salah. Terus aku juga beli sale pisangnya. Di sini tuh aku beli sale pisangnya juga setengah kilo. Nah, ini dia, di sini tuh aku lagi pilih-pilihin dodolnya. Nggak tahu kenapa aku tuh suka banget sama dodol yang kayak gini. Padahal sebenarnya ada ya yang rasa-rasa dan mungkin harganya juga lebih mahal. Tapi ya aku lebih sukanya tuh yang ini, yang di plastik kayak gini. Yang kata si amangnya sih ini tuh katanya nggak ada rasanya, tapi menurut aku ini ada rasanya. Dan aku juga beli yang di kertas gini, tapi kalau yang di kertas kayak gini tuh dia susah banget untuk dikupasnya, kadang kertasnya itu nempel-nempel gitu ke si dodolnya. Nah, ini dia yang aku ceritain tadi, dodol yang ada rasa-rasanya dan harganya juga lumayan, tapi aku tuh nggak beli yang ini. Nah, ini dia, alhamdulillah udah selesai aku beli oleh-olehnya. Lanjut lagi, singkat cerita ini tuh aku udah sampai di kota Bandungnya, sekalian mau anterin sepupunya suami aku untuk pulang. Tapi sebelum itu kita tuh makan dulu di Alam Sunda.
Jadi kita tuh penasaran sama alam Sunda yang ada di Bandung, karena kan kita tuh pernahnya yang ada di Tanah Abang. Jadi karena di Bandung juga ada, jadi ya udah kita tuh mampir ke alam Sunda juga. Nah, di sini tuh kita lagi pilih-pilih dulu makanannya, dan di sini tuh ternyata lebih banyak pilihan makanannya, pilihan menunya. Terus di sini tuh juga tempatnya bersih dan tempatnya luas juga. Jadi menurut aku lebih baik yang di Bandung daripada yang di Tanah Abang, tapi untuk rasa sih sama-sama enak. Jadi di sini tuh sistemnya kayak kita tuh ngambil dulu makanannya, terus nanti tinggal digoreng aja dan bayarnya itu belakangan. Di sini juga banyak banget pertumisannya yang pastinya itu khas Sunda ya, dan di sini aku juga beli pete untuk digoreng. Nah, di sini juga ada sop-sopan kayak sop kambing, sop daging, sop ayam, terus kayak ada karedok, tumis kangkung, pokoknya banyak banget deh. Mungkin untuk kalian yang nanti bakal liburan ke Bandung bisa banget ini dijadiin rekomendasi untuk tempat makannya. Di sini tuh makannya kayak kalau aku sama suami kalau makan di alam Sunda itu kayak puas banget karena rasanya yang enak dan harganya juga nggak begitu mahal. Nah, ini tuh bisa dilihat kan tempatnya itu rame banget dan luas banget, tapi di sini tuh enaknya dia nggak kotor, jadi bersih gitu. Nah, ini dia pesanan kita tuh udah sampai semua dan ini tuh porsi untuk kita bertiga ya. Jadi aku tuh mau mohon maaf banget kalau misalkan di video ini tuh videonya kayak pendek-pendek karena ini tuh kayak liburan yang sebentar-sebentar aja. Dan aku juga tadi tuh ke pasar, tapi ke pasarnya nggak ada bongkar belanjaannya karena emang belanjanya juga cuman sedikit aja. Jadi mungkin aku cukupkan dulu sampai di sini videoku. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk selalu nontonin video aku ya. Wassalamualaikum, bye.